Hey, hey, halo, shalom. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Selamat datang ke Ibadah Raya dalam talian BM Grace Bahasa Malaysia. Saya Tracy akan menjadi host anda pada hari ini. Jadi, apa kabar? Nama berita? Mana ke kita? Siapa yang menyambut Hari Gawai? Ada tak yang pulang ke kampung bersempena Hari Gawai? Atau anda seperti saya, hanya tinggal di Kuching? Tapi itu tak mengapa kan? Di kesempatan ini, tidak terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Gawai untuk semua yang menyambut Hari Gawai dan juga Do Aco Irau Lembawang Kuan Amung Taulun Bawang dan tidak lupa yang menyambut Hari Keamatan Koto Bianta Dau Tagazau Keamatan. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan bagi yang pertama kali menyertai kami di Ibadah Raya atas talian pada hari ini. Sebentar lagi Ibadah Raya kita akan bermula. Sebelum itu, di sini ada satu pengumuman. Jika anda ingin berhubung dengan kami, anda boleh menggunakan email dan telefon serta anda boleh juga menghantar WhatsApp kepada kami seperti yang tertera pada skrin anda. Marilah kita bersama-sama bersiap sedia memuji dan menyembah Tuhan. Adakah anda siap? Tidak kedengaran. Adakah anda siap? Katakan amin sekali lagi. Adakah anda siap? Bagus. Marilah bangkit dan sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, ayo kita memuji Dia di tempat kita masing-masing, amin. Ayo syukur kita kepada Dia. Haleluya. Ayo. Woo. Hey. Gerakan badanmu. Hey, hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu.
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Pada saat ini, apapun musim hidup kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu sentiasa bekerja. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penuh yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed
to you, my blessed Savior, I surrender. Draw me to your place, guide my heart with grace. In your hands I surrender all. Shalom dan selamat beribadah. Pada hari ini saya akan membawa Anda di dalam perjamuan Tuhan. Jadi sebelum saya meneruskan, saya berharap Anda telah menyediakan air anggur dan roti yang secukupnya untuk seisi rumah. Baiklah, mari kita mulakan perjamuan Tuhan kita pada hari ini. Mari saya membaca petikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sekarang, mari kita bersama-sama dengan saya menyatakan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberi semua yang ada padamu, nyawamu, tubuhmu, dan darahmu tercurah buat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menebus hidupku. Anugerah Tuhan, saya ditebus oleh-Mu. Saya diselamatkan, saya dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan Yesus. Kau jadikan hidupku milik-Mu, Tuhan Yesus, menjadi kekasih hati-Mu, milik kesayangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dan menjaga atas hidupku, supaya aku tidak tersandung, dan membawa aku agar aku tidak ternoda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan saya, ya Tuhan Yesus. Layakkan aku untuk ada bersama-Mu, di hadirat-Mu, dicintai-Mu, selalu di hati-Mu. Tuhan Yesus yang melayakkan aku untuk menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam musim sebegini saya menggalakkan kita tetap terus setia memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Anda boleh memberi persepuluhan dan persembahan Anda melalui online bank-in. Maklumat akaun bank Gereja BM Grace boleh Anda rujuk di skrin ini. Dan terima kasih kepada yang sudah memberi. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan fokus kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Salam, selamat berjumpa sekali lagi di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita sehat-sehat saja karena firman Tuhan selalu memberi kekuatan, karena firman Tuhan selalu memberi kita sukacita, karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap pribadi kita. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bahagian firman Tuhan terdapat pada Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah
di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bahagian firman Tuhan ini ditulis oleh Yosua bin Nun, orang Efraim. Pada zaman dia, orang menyembah Tuhan. Pada masa tua dia, orang mulai beribadah kepada Tuhan lain. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, dari firman Tuhan ini, saya mau mengangkat satu tema yang berkata, ibadah yang benar menentukan nasib gereja pada hari esok. Ibadah yang benar menentukan nasib gereja pada masa hadapan. Nah, biarlah pada hari ini kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Pada zaman Yosua, pada waktu umurnya sudah lanjut dan pada waktu dia sudah tua, orang mulai beribadah kepada Allah-Allah lain. Nah, berarti bahwa ibadah yang benar menentukan masa depan gereja. Nah, pada zaman Yosua ada tantangan yang kuat. Tantangan pada zaman dia ialah orang mulai beribadah kepada Allah lain. Sehingga dia berkata, pilihlah pada hari ini, kamu ingin beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat atau dari Mesir itu. Ataupun kepada Allahnya orang Kanaan ataupun negeri orang Amori ini. Dan pada hari ini kita lihat pada zaman kita juga, tantangan kita ialah bahwa ada ibadah-ibadah ataupun agama-agama lain yang lebih populer. Seperti pada zaman Yosua. Kita lihat bahwa agama ini lebih hebat. Agama itu lebih kaya, lebih sehat, lebih bagus nampaknya. Tetapi Yosua berkata, itu hanyalah Allah yang tidak berkuasa. Karena dia berkata, Tuhan telah memanggil nenek moyangmu Abraham. Akhirnya mereka pergi ke Mesir. Dan dari Mesir Tuhan melepaskan kita, kata dia. Dan sampai di negeri orang Kanaan ini, Tuhan menghalau semua mereka di hadapan kita. Dan tidak mungkin juga kita akan beribadah kepada Allah-Allah seperti ini. Nah, pada hari ini, saya yakin tantangan juga bagi umat Tuhan pada hari-hari ini. Kita lihat bahwa ada agama lebih hebat. Ada agama lebih populer. Orang itu lebih kaya. Orang itu lebih berkemampuan untuk hidup. Lalu kita pikir bahwa itu bagus. Ternyata firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kata Yosua bahwa Allah Israel, Allah Yahweh, itulah Tuhan yang mencipta langit dan bumi dari awal sampai akhir. Nah, pada hari ini ada ibadah yang benar dan ada juga ibadah yang tidak benar. Ada Allah lain yang kita lebih suka untuk menyembah. Nah, pada hari ini, zaman-zaman ini, saya dapati ada satu Allah yang selalu datang menjadi cabaran bagi umat Tuhan. Nama Allah itu ialah Allah emosi. Karena dia emosi, dia tidak mau pergi gereja. Karena dia moodnya tidak bagus pada hari itu. Oh, dia tidak mau turun beribadah. Dia berkata apa? Aku tidak baik mood saya pada hari ini. Saya emosi, saya tidak bagus. Lalu dia tidak mau pergi gereja. Kalaupun dia pergi gereja, dia tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Orang memuji dan menyembah Tuhan, tetapi dia diam saja. Dia berkata, aku tidak ada mood untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Dan kalau begini, ibadah-ibadah kita meletakkan emosi kita di atas Tuhan, lalu gereja akan menjadi lemah, gereja akan menjadi tidak mampu,
dan gereja akan menjadi miskin. Karena ibadah yang tidak benar, gereja jadi lemah, gereja tidak berkemampuan, gereja jadi miskin. Nah, karena mood orang ini, waktu dengar firman Tuhan, dia tidak suka. Saya tidak mau dengar firman Tuhan minggu ini, minggu depan sahaja, next week sahaja. Karena moodnya tidak bagus. Apalagi pada waktu persembahan datang, dia berkata dia tidak mau memberi persembahan, dia tidak mau memberi persepuluhan, karena moodnya tidak bagus. Lalu ibadah-ibadah yang seperti inilah yang membuat gereja lemah, tidak berkemampuan, dan juga gereja akan miskin. Tema firman Tuhan, ibadah yang benar menentukan masa depan gereja. Sama ada gereja kuat, berkemampuan, atau kaya. Dan oleh karena mood orang ini, emosi orang ini tidak bagus, lalu segala sesuatu tidak baik. Dan juga pada hari ini saya lihat bahwa ibadah yang tidak benar, orang Kristen mulai beribadah kepada Tuhan tetapi tidak benar karena tujuan mereka beribadah itu tidak tulus. Tujuan mereka beribadah kepada Allah tidak tulus. Oleh sebab itu, kalau tujuannya sudah tidak tulus, gereja akan lemah, tidak berkemampuan, dan gereja akan miskin. Nah, waktu memuji dan menyembah Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya Allah, kita harus memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan yang lebih tinggi dari Dia. Lalu saya harus datang memuji dan menyembah Dia. Karena Dia sahajalah yang layak dipuji, disembah oleh setiap makhluk yang ada. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, biarlah tujuan kita jelas, tulus. Jangan hanya karena itu memang sebuah nyanyian, kita menyanyi saja, tetapi bukan dengan segenap hati. Bukan keluar dari dalam jiwa kita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga waktu kita memberi persembahan dan persepuluhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan benar, waktu mereka memberi persembahan dan persepuluhan, dia akan memberi dengan benar, tepat sekali. Persembahan harus diberi dengan penuh sukacita, bukan dengan paksa, bukan dengan berat hati, tetapi diberi dengan sukacita. Kata firman Tuhan, Tuhan cintai, Tuhan suka kepada orang yang memberi dengan sukarela. Dan oleh sebab itu, beribadah kepada Tuhan dengan benar dalam persembahan, kita harus memberi persembahan dengan penuh kesyukuran. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan penuh pujian. Masuk pelatarannya dengan ucapan syukur. Dan datang ke pelatarannya dengan puji-pujian. Dengan persembahan kita. Dan juga kalau kita memberi persepuluhan, ada orang berpikir untuk memberi persepuluhan itu, ya kalau dia mau beri dan dia beri, kalau dia tidak mau beri, tidak beri. Dan itu ibadah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Persepuluhan adalah persembahan kudus. Maliaki pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Dan ujilah aku, tidakkah aku akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kamu. Sampai Tuhan berkata, ujilah aku, dan aku akan membuka tingkap langit
sampai aku memberkati kamu. Karena persembahan persepuluhan adalah persembahan kudus dan juga milik Tuhan. Harus diberikan kepada Tuhan dengan setia. Nah, kalau di dalam persembahan, juga dalam persepuluhan, kita tidak benar bagaimana gereja mau maju, bagaimana gereja mau kuat, bagaimana gereja mau kaya. Gereja akan makin lemah, makin mundur. Tetapi biarlah pada hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga waktu kita berdoa, tujuan kita harus benar. Waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Banyak orang berdoa pada hari ini, tetapi mereka langsung tidak menantikan jawabannya. Mereka bahkan tidak mau mendengar berpikir bahwa doa akan dijawab. Itu satu tujuan yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berkuasa, Dia berkemampuan. Waktu kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan lah yang menjawab doa kita. Waktu kita berdoa, percayalah bahwa doa kita, bilakah doa kita akan dijawab. Balik kepada Tuhan, bilakah doa saya akan dijawab. Itu baru ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang tidak benar, engkau berdoa dan engkau langsung tidak pikir bahwa ada jawaban. Engkau berdoa tetapi engkau setengah percaya bahwa Tuhan akan jawab doamu. Itu menghina surga. Karena yang bertakhta di surga itu Tuhan. Dia berkuasa, Dia berkemampuan menjawab doa dan permohonan. Nah, oleh sebab itu kita lihat ibadah yang benar menentukan masa depan gereja, dan ibadah yang tidak benar akan membuat gereja makin lemah, makin tidak berkemampuan, dan makin mundur. Dan oleh sebab itu, mari saya dan saudara, mari kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan pada hari ini. Dan selalunya pendoa ada di setiap gereja. Kalau orang bertanya kepada kita, apa yang ada di dalam gerejamu? Oh, kita berkata bahwa kami mempunyai penyanyi dalam gereja kami. Ada yang berkata bahwa kami mempunyai pemusik yang bagus. Ada yang berkata kami mempunyai peralatan yang baik sekali dalam gereja kami. Dan ada orang datang berkata bahwa kami ada pendoa. Oh, bangga sekali. Dan oleh sebab itu, ada juga pendoa datang berkata bahwa aku pendoa. Dan oleh sebab itu pada para pendoa pada hari ini, dengar para pendoa, ada ayat firman Tuhan bagi kamu. Ayat firman Tuhan itu terdapat dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 berkata, Tuhan berkata kepada nabi itu, lihatlah tulang-tulang kering. Bolehkah tulang-tulang ini hidup kembali? Nabi itu berkata kepada Tuhan, hanya Tuhan sahajalah yang tahu bahwa tulang-tulang ini dihidupkan kembali atau tidak. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kepada Nabi itu, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini supaya hidup kembali. Dan Nabi itu bernubuat, berkata-kata tentang kehidupan kepada tulang-tulang kering. Dan tulang itu hidup kembali. Dan oleh sebab itu, bagi para pendoa, pada hari ini, kalau engkau seorang pendoa, ini waktumu, ini peluang bagi kamu untuk buktikan diri bahwa engkau seorang pendoa. Karena sekejap lagi Allah ingin melakukan pekerjaan Dia. Sebentar lagi nubuatan tentang kebangunan rohani di negeri ini akan terjadi. Tetapi banyak sekali bergantung kepada pendoa. Waktu COVID datang, dokter dan para juru rawat yang bertembung.
Dan waktu nubuatan harus datang dan para pendoa harus buktikan diri untuk menyediakan gereja dalam kebangunan rohani yang akan datang. Kebangunan rohani terjadi 2 kali yang besar dalam negeri ini. Kebangunan rohani pada tahun 73 terjadi di Baklalan dan Bario. Dan juga awal 80-an terjadi pada zaman Agung Bangau. Dan ada nubuatan datang bahwa akan terjadi sekali lagi pekerjaan gerakan kebangunan rohani yang besar dalam negeri ini. Dan oleh sebab itu, para pendoa, ini peluang kamu, ini waktumu berdoa supaya pekerjaan Tuhan datang. Sesuai dengan Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Biarlah pekerjaan Tuhan terjadi dalam negeri ini, menghidupkan saya dan saudara, membangunkan rohani kita kembali, menguatkan kita supaya kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan sekali lagi. Seperti pada zaman Yosua bin Nun. Dia mencabar, dia memanggil bangsa itu di Sikem. Datang dan perbaharui kesetiaan kamu kepada Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini saya dan saudara, umat Tuhan, datanglah dan beribadahlah kepada Tuhan dengan benar, supaya gereja kuat, supaya gereja berkemampuan, dan supaya gereja kaya pada masa-masa yang akan datang ini. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar dari firman. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi jiwa kami, bagi iman kami. Berkati setiap pribadi pada hari ini. Berkati dalam segala usaha, berkati dalam kesehatan, berkati dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan mengalir kepada jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you for your words, God. And thank you for your presence in our life. There is nothing, and nothing's better than you, Lord. Hallelujah. Come on, church. And I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade, never enough. You came along, put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Lift up your voice, Lord. There's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid. I'm not afraid. Yes. Show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, yet you still call me friend. You're the God of the mountain, and the God of the valley. There's not a place your mercy
you can do it, oh God. Amen. Saudara-saudari yang dikasihi, terima kasih saya ucapkan kerana tetap setia sehingga selesai ibadah kita pada hari ini. Saya pasti Anda diberkati setelah mendengar khotbah sebentar tadi. Sebelum ibadah kita selesai, saya ingin mengajak kita untuk klik subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman dan juga keluarga Anda. Bye! Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. See you!